Skakmat, aksi ditunggangi, itu anomali. Faktanya tuntutannya, kita sesuai keresahan rakyat. Apakah murni aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini konsisten, tidak ditunggangi sama sekali? Tuntutannya apakah tetap sama? Mbak Fatima. Ya, terima kasih Bang Andro sebelumnya pertanyaannya. Sebelumnya di sini tentu kalau ada yang mengatakan ditunggangi atau tidak, sebelumnya sempat ada semacam analisis media sosial gitu ya, yang sempat beredar juga di salah satu televisi nasional juga yang sudah melakukan analisis gitu bahwa ternyata sesungguhnya yang cukup anomali adalah pendapat-pendapat yang merasa bahwa aksi mahasiswa itu tidak organik gitu. Jadi ternyata mayoritas dari sentimen sosial media itu memang merasa bahwa tuntutan mahasiswa itu sesuai dengan rakyat. Meskipun sebetulnya kita punya akar sendiri dari tuntutan kita. Mungkin kita tidak sepenuhnya dari apa yang rakyat rasakan saja gitu ya. Tapi kita sebagai satu generasi muda kita punya concern tersendiri. Yaitu pertama kita merasa bahwa saat ini kita dihadapkan oleh masalah dari dua arah yang berbeda. Yaitu dari masa lalu dan masa depan gitu. Dari masa lalu apa masalahnya? Korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan yang dari masa lalu ini tidak selesai-selesai gitu. Dan dari arah masa depan kita juga punya permasalahan, yaitu kita dituntut untuk bisa bersaing secara global dengan teknologi, AI. Kemudian bagaimana orang-orang tuh bisa bekerja dengan satu pekerjaan yang maju gitu, mengikuti dengan perkembangan global. Nah sehingga dari dua arah masalah ini kita menyimpulkan bahwa masalah masa lalu itu akan terus menghantui kita, generasi masa kini untuk menghadapi masa depan, sehingga menjadi tugas bapak-bapak yang ada di pemerintahan hari ini untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu ini terlebih dahulu. Yang ada di depan mata, Fatima, yang ada di depan mata saat ini, yang dihadapi oleh halayak. Menurut Anda masalah apa yang dihadapi di depan mata saat ini? Menurut saya yang paling terlihat di depan mata masalah masa lalu yang masih ada adalah korupsi. Seperti yang kita bisa lihat bahwa MBG bahkan kepala-kepalanya dicopot karena permasalahan korupsi. Negara kita ini saya rasa semua orang setuju ya bahwa kita tidak akan pernah maju kalau seandainya permasalahan korupsi ini masih ada terus gitu, Bang Andro. Tapi aparat penegak hukum sudah bertindak, 3 kepala sekaligus dicopot. Menurut Anda itu sudah merupakan bagian akomodasi penegakan hukum yang adil dan merata? Ya, menurut saya itu sesuatu hal yang normal dan harus dilakukan, tapi itu bukan sesuatu kebaruan gitu. Menangkap seseorang yang ternyata diduga melakukan korupsi itu suatu kewajiban, dan saya ingin mengingatkan bahwa penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden gitu. Ini proyek yang paling diperhatikan presiden tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya, meskipun di akhirnya ditangkap itu sebuah kewajiban menurut kami.